Kenan seketika juga terkejut kala mendengar ucapan laki-laki yang bernama Adrian tersebut. Pasalnya Kenan mendengar laki-laki tersebut berkata bahwa dia adalah calon Mona dan juga calon ayah Kania. Tuan Johan yang melihat kehadiran Ardian seketika sedikit menunduk untuk memberi hormat. Begitupun Ardian yang juga menundukkan tubuhnya untuk membalas perlakuan sopan Tuan Johan, yaitu ayah dari wanita yang selama ini ia cintai. Ardian adalah pemilik rumah sakit tempat di mana Mona dan Tuan Johan bekerja. Bahkan Mona juga sempat beberapa kali menemani Ardian untuk melakukan tugas di luar kota. Ardian sudah menyukai Mona cukup lama. Sebelum Mona bertunangan dengan Satria dan sebelum mengetahui bahwa Mona hamil anak Kenan. Setelah Ardian mengetahui bahwa Mona pindah ke Bali karena hamil, Ardian seketika sangat terkejut. Pasalnya selama ini Ardian tahu bahwa Mona masih jomblo dan tidak mempunyai kekasih. Yang dia tahu terakhir Mona hanya mempunyai hubungan dengan Satria, mantan tunangannya dulu yang berselingkuh dengan ibu kandung Mona sendiri, yaitu Nyonya Willy. Ardian sempat terkejut saat Mona mengundurkan diri dari rumah sakit miliknya dan ingin pergi ke luar kota dan mencari pekerjaan lain. Saat itu Ardian terus bertanya, kenapa Mona tiba-tiba keluar dari kerjaan? Ternyata alasannya karena Mona sedang hamil tanpa seorang suami. Sebenarnya Ardian ingin menikahi Mona dari dulu dan menganggap anak yang ada di dalam kandungan Mona seperti anaknya sendiri. Namun ia merasa waktunya belum tepat. Bahkan Ardian juga belum pernah menyatakan cinta kepada Mona. Setelah bertahun-tahun memendam perasaannya, hari ini Ardian memutuskan untuk datang ke rumah Mona. Yaitu berniat baik untuk meminta Mona menjadi istrinya di depan keluarga Mona. Namun tidak sengaja ternyata bertemu dengan keluarga Kenan yang dulu pernah Tuan Johan ceritakan kepada Ardian. Bahwa Kenan lah yang menghamil Mona dan tidak bertanggung jawab. Tuan Johan dan Kenan cukup dekat. Pasalnya orang tua Ardian dan juga Tuan Johan adalah teman baik semasa kuliah dulu di jurusan kedokteran. Siapa kamu? Tanya Tuan Galang menatap ke arah Ardian. Perkenalkan, saya Ardian Wijaya Danes. Ardian yang mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Tuan Galang. Namun Tuan Galang tidak merespon Ardian yang sudah mengulurkan tangannya. Dia bersikap acuh dan dingin. Lancang sekali kamu berbicara bahwa Mona adalah calon istrimu. Memang siapa kamu ingin menikahi Mona? Tanya Tuan Galang. Lagi yang menatap tidak suka dengan Ardian. Ardian yang mendengar ucapan Tuan Galang seketika tersenyum dan menarik tangannya lagi karena tidak mendapat perlakuan baik dari Tuan Galang. Saya Ardian, anak pemilik dari Rumah Sakit Wijaya, dan saya menjabat direktur di rumah sakit milik keluarga saya sendiri. Tuan Galang yang mendengar jawaban dari Tuan Ardian seketika terkejut. Ternyata laki-laki yang ada di depannya bukanlah laki-laki sembarangan. Putra pemilik rumah sakit besar di berbagai kota penjuru. Bahkan rumah sakit tersebut mempunyai citra dan nama yang baik. Bukanlah rumah sakit kaleng-kaleng. Bahkan rumah sakit tersebut diakui hingga luar negara. Bahwa rumah sakit yang luar biasa mempunyai predikat yang baik. Kenan seketika diam. Kala mendengar bahwa Ardian adalah seorang direktur di rumah sakit milik keluarganya. Yang jelas, pangkat dan hartanya mungkin sangat jauh dari Ardian. Yah, walaupun Kenan juga mempunyai beberapa bisnis, namun tetap saja Ardian mempunyai pangkat yang cukup tinggi untuk melayani masyarakat di bidang kedokteran, apalagi direktur rumah sakit, yang pasti sepuluhnya di atas rata-rata alias cerdas. Kalau boleh tahu, Tuan dan Nyonya ini siapa ya? Kenapa ribut-ribut di depan rumah calon istri saya? Tanya Ardian kala melihat Tuan Galang dan Kenan hanya diam. Begitupun Nyonya Karin, padahal Ardian sudah tahu bahwa yang berdiri di depannya adalah orang tua Kenan dan Kenan. Saya adalah ayah dari Kenan dan ini istri saya. Kami datang ke sini untuk meminta hak kami, jawab Tuan Galang. Oh, kalian ini keluarga Kenan.
Keluarga yang dulu tidak merestui Kenan untuk menikahi Mona, padahal Mona sedang hamil anak Kenan. Sebentar, tadi Tuan bilang hak. Hak apa ya? Tanya Ardian yang sedikit berbasa-basi untuk mengecoh Tuan Galang. Ya hak anak yang dulu dikandung Mona. Bagaimanapun anak itu adalah anak Kenan. Jadi kita juga berhak untuk bertemu anak itu, lanjut Tuan Galang. Maaf Tuan, apa Tuan tidak salah? Dulu Tuan yang melarang mereka untuk menikah. Lalu kenapa Tuan datang ke sini lagi untuk meminta hak? Yang jelas-jelas itu bukan hak kalian lagi. Karena pasalnya Mona dan Kenan tidak pernah menikah. Dan mereka tidak mempunyai hubungan apapun. Kamu tahu apa tentang Kenan dan Mona dulu? Kamu itu tidak tahu apa-apa. Lebih baik diam saja. Lagi pula itu juga bukan urusan kamu. Tuan Galang yang merasa keberatan dengan ucapan Ardian. Jelas ini menjadi urusan saya. Karena saya sebentar lagi akan menjadi suami serta ayah dari Kania, yaitu Putri Mona. Apa benar kamu calon Mona? Aku masih ragu jika kamu akan menikah dengan Mona. Apa benar Mona mencintai kamu? Sahut Kenan yang tidak percaya jika Mona akan menikah. Ardian seketika menatap ke arah Kenan. Bukankah tadi Mona sudah bilang bahwa sebentar lagi dia akan menikah? Pasti itu bohong. Itu hanya alasan Mona agar menghindar dari keluargaku. Sahut Kenan lagi. Kalau tidak percaya, tanyakan saja sama Mona sekalian. Bahwa kami berdua akan segera menikah. Ardian yang menunjuk ke arah Mona. Apa benar Mona? Kalau Ardian ini adalah calon suamimu? Tanya Kenan. Mona yang mendapat pertanyaan dari Kenan seketika diam. Sebenarnya Mona begitu sangat bingung. Bagaimana bisa Ardian atasannya mengucapkan bahwa dia akan menjadi suami serta ayah dari Kania? Apakah Ardian berbicara seperti itu hanya untuk menolong dirinya dari kejaran Kenan dan keluarganya? Pasalnya, tidak mungkin jika Ardian benar-benar ingin menikahi janda anak satu seperti Mona. Mona, jawab pertanyaanku. Apa benar kamu dan Ardian ini akan menikah? Tanya Kenan lagi, karena melihat Mona malah diam. Iya, aku dan maksud aku dan Ardian akan segera menikah. Dan hanya menghitung bulan saja. Jawab Mona yang begitu grogi, takut salah bicara. Karena terlalu percaya diri jika dia akan menikah dengan Ardian. Baginya itu hanyalah mimpi semata. Dek seketika dada Kenan menjadi merasa sesak saat mendengar jawaban dari Mona. Kenan yang mendengar jawaban dari Mona seketika merasa terhantam batu-batu besar. Hatinya begitu sangat sakit saat mengetahui bahwa Mona akan menikah dengan Ardian atasannya. Kini Kenan telah kehilangan yang ketiga kalinya sosok Mona dan tidak mungkin bisa mendapatkan Mona lagi. Bagaimana? Sudah mendengar jawaban dari Mona bukan? Ucap Ardian. Kalian tidak boleh menikah, sahut Tuan Galang. Kamu ini bagaimana sih Mona? Kania itu adalah anakmu bersama Kenan. Seharusnya kamu menikah dengan Kenan bukan dengan laki-laki ini. Seharusnya Kania tumbuh besar bersama ayah kandungnya. Stop Galang, stop dengan omong kosongmu itu. Jangan berbicara tentang Kania adalah anak Kenan. Ingat, kalian tidak ada kontribusi apapun terhadap Kania. Bahkan dulu kalian sendiri yang meminta untuk Kenan menikahi Dewi. Jadi aku mohon kepadamu, pergilah dari rumahku. Keluargaku tidak akan menerima kedatangan keluarga kalian. Apalagi menemukan Nia cucuku. Ucap Tuan Johan yang semakin kesal dengan sikap Balang semakin tidak punya malu. Benar, lebih baik Tuan pergi dari sini. Dan jangan pernah datang ke rumah ini. Jangan mengganggu rumah tangga calon istri saya. Jangan bilang dia istrimu. Mona bukan calon istrimu. Kenan yang tiba-tiba tidak terima jika Ardian mengucapkan bahwa Mona adalah calon istrinya. Sampai kapanpun, Mona tidak akan menjadi milik orang lain. Dia hanya milikku.
Lanjut Kenan. Aku sudah tidak mau bersamamu, Kenan. Lebih baik kamu pergi dan jangan menemuiku lagi. Mona yang mencoba melingkarkan tangannya ke arah tangan Ardian, agar Kenan semakin yakin bahwa mereka berdua mempunyai hubungan yang serius. Lepaskan Mona, jangan sentuh laki-laki itu. Kenan yang menarik tubuh Mona agar menjauh dari tubuh Ardian. Kamu hanya milikku, jadi menikahlah denganku. Kenan yang terus membawa tubuh Mona di pelukannya. Mona yang mendapat pelukan dari Kenan seketika memberontak. Mona begitu sangat jijik di dekat Kenan. Lepaskan Kenan. Aku tidak bisa bernafas. Lepaskan dia. Dia calon istriku. Ardian yang mencoba menarik tubuh Mona agar menjauh dari tubuh Kenan. Aku bilang jangan memanggil Mona dengan sebutan calon istri. BOD. Kenan yang mendorong tubuh Ardian begitu saja hingga Ardian terhuyung. Memang dia calon istriku, kenapa? Apa kamu tidak suka? Ardian yang kembali mendorong tubuh Kenan. Mona, Tuan Johan serta kedua orang tua Kenan seketika terkejut saat melihat Kenan dan Ardian beradu mulut. Berhenti Kenan, ucap Nyonya Karin, namun Kenan tidak mengindahkannya. Tuan Johan yang melihat mereka berdua semakin memanas, seketika menarik tubuh Mona untuk menjauh dari mereka berdua. Kenapa kamu tidak punya malu dan masih berani datang ke sini? Padahal sangat jelas Mona sudah tidak mau lagi bersamamu, ucap Ardian. Mona itu sebenarnya masih mencintai aku, tapi dia bimbang, asal kamu tahu. Kenan yang mendorong tubuh Ardian. Untuk apa Mona bimbang dengan laki-laki sebrengsek kamu? Laki-laki yang tidak punya tanggung jawab dan pendirian. Kamu itu tidak patut menjadi seorang suami dan ayah, ejek Ardian. Jaga mulutmu, brengsek, maki Kenan. Buat. Kenan yang sudah memukul wajah Ardian begitu saja hingga Ardian hampir terjatuh. Kamu yang seharusnya menjaga perilakumu, Kenan, dan berhenti mengganggu Mona. Buat. Ardian yang kembali memukul wajah Kenan hingga mengenai hidungnya dan berdarah. Kenan mencoba untuk memukul wajah Ardian namun tidak kena. Hingga Ardian kembali melayangkan tangannya dan kembali mengenai wajah Kenan. Hingga Kenan tersungkur ke lantai. Tuan Johan dan Mona seketika semakin panik melihat mereka berdua bertengkar di depan rumah. Pa, lerai Kenan pa, nanti dia bisa terluka, ucap Nyonya Karin yang juga panik melihat mereka berdua terus bertengkar. Biarkan saja, Papa tidak pernah melihat Kenan bertengkar dengan seorang laki-laki. Papa ingin melihat sekuat apa Kenan, ucap Tuan Galang sambil tersenyum kecut. Tapi Pak, lihat anak kita ber-RADH. Tidak apa-apa, itu tidak seberapa, ucap Tuan Galang lagi yang hanya memperhatikan Kenan bertengkar dengan Ardian. Tuan Johan yang melihat mereka seketika langsung berjalan untuk melerai mereka berdua. Hentikan, jangan membuat keributan di rumah saya, ucap Tuan Johan namun mereka berdua tidak mengindahkannya. Saya bilang berhenti, teriak Tuan Johan lagi, hingga Kenan dan Ardian seketika berhenti berkelahi. Sialan, hidungku berdarah karena kamu. Berengsek, maki Kenan kepada Ardian. Bagaimana? Sakit bukan? Itu belum seberapa jika kamu terus mengganggu Mona. Berengsek, berani sekali kau mengancamku. Kenan yang kembali berjalan untuk memukul Ardian, namun langsung dicegah oleh Tuan Johan. Cukup Kenan, hentikan. Jangan membuat keributan di rumah saya. Lebih baik kamu pulang dan bawa kedua orang tuamu pergi dari sini, ucap Tuan Johan. Saya mencintai Mona, Om. Dan saya ingin menikahi Mona dan membesarkan Kania bersama Mona. Semua sudah telat Kenan.
Biarkan Mona hidup bahagia bersama Ardian dan Kania. Biarkan mereka yang membesarkan Kania dengan baik, tanpa ikut campur tanganmu dan keluargamu. Tapi bagaimanapun, Kania tetaplah anak saya, Om. Walaupun saya tidak pernah memberikan nafkah dan melihat perkembangannya, namun saya selalu memikirkannya dan merindukannya. Maka dari itu saya datang ke sini untuk merawatnya dan bertanggung jawab. Apakah saya salah? Tanya Kenan. Salah, jawab Mona. Karena semua sudah telat dan berakhir. Kamu datang di waktu yang tidak tepat, seperti yang dikatakan oleh keluargamu dulu kepadaku. Saat aku datang tidak tepat meminta pertanggungjawaban atas kehamilanku. Sekarang sama. Kamu datang di waktu yang tidak tepat saat aku akan menikah, lanjut Mona.